bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di seri Meet the Expert kali ini kita udah ada di tempat yang spesial nih, yaitu Victoria Asset Management nih bosku. Nih bisa bosku lihat penghargaannya mantep banget nih bosku. Nah untuk seri Meet the Expert kali ini kita sudah bersama bintang tamu spesial nih, yaitu Pak Geoffrey James selaku Direktur dari Victoria Asset Management. Apa kabar Pak? Kabar baik Pak, makasih. Alhamdulillah. Nih berarti kita hari ini akan bincang-bincang soal profesi ya Pak ya? Iya. Oke, sip. Kalau gitu bosku, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke Pak Geo, boleh diceritakan dulu nggak Pak untuk yang pertama kali ini gimana perjalanan karir Pak Geo nih? Tuh, dari awal berkarir sampai sekarang jadi direktur di Victoria Asset Management. Saya awalnya ketika lulus kuliah itu nggak ada kepikiran untuk bekerja di industri finansial, Mas. Oh gitu. Awalnya malah kerjanya di gudang. Tadinya urusannya logistik, ekspor impor. Cuma pada tahun 2006 itu saya memutuskan pulang ke Indonesia. Tadinya saya memang kerja di luar ya. Itu masuk ke industri perbankan awalnya. Oh oke. Mulai dari MT, gitu ya. MT Bank. MT Bank, akhirnya keterusan cukup lama ya di industri perbankan selama 18 tahun, barulah hijrah ke aset manajemen. Oh oke. Tadinya di bank berarti posisinya apa Pak? Terakhir saya di bank sudah country head. Oh country head. Oke. Berarti masuk ke Victoria sebagai Direktur. Direktur langsung. Oke. Berarti emang basicnya dari awal belajar perbankan dulu ya Pak ya, gitu baru Betul. sini ya. Oke Pak Geo, nah tadi kan Pak Geo sempat bilang berawal dari perbankan ya Pak. Nah kalau menurut Pak Geo sendiri nih, kalau kerja di bidang perbankan sama di bidang aset manajemen, Pak Geo lebih senang mana gitu? Dan menurut Pak Geo nih lebih sulit yang mana? Kalau lebih senang mana, saya lebih senang di aset manajemen, jujur aja. Ya. Kalau di perbankan karena basic saya kredit, lebih strict, apa-apa risk, gitu ya. Jadi mentalitas risk, apa-apa harus sesuai prosedur supaya nggak kena resiko. Kalau di aset manajemen ada risk versus reward. Oh iya. Jadi kita harus belajar untuk nggak terlalu risk averse, tapi juga mencari opportunity. Itu yang secara tidak langsung membuat saya lebih challenge kan. Gitu. Berarti emang saat pindah ke Victoria Asset Management berarti tantangannya baru lagi nih Pak ya? Baru lagi, betul. Oke. Finally, a worthy opponent. Oke Pak, nah kita udah tahu nih awal karirnya gimana, terus kita juga udah tahu ternyata memang lebih asik di Victoria Asset Management ya, karena penuh tantangan. Nah sekarang nih, kenapa pilihnya Victoria Asset Management dari sekian banyak aset-aset manajemen yang ada di Indonesia nih Pak? Jadi saya selama berkarir itu semua ke perusahaan asing. Jadi ketika saya masuk ke industri baru ini, saya carinya tentu big corporation gitu ya, dan terutama kalau lokal itu pasti identik dengan konglomerasi. Nah kebetulan konglomerasi yang cukup lengkap saya lihat salah satunya adalah Victoria Financial Group. Jadi kami memiliki ekosistem yang lengkap, ada perbankan, asuransi, aset manajemen, sekuritas. Jadi saya percaya kalau di grup yang lengkap seperti ini, kita bisa kerjain banyak hal, bisa kolaborasi gitu ya, nggak cuma mengerjakan satu sisi aset manajemen saja. Itu alasan saya untuk memutuskan ke sini. Oke, ini berarti emang lebih luas ya, untuk bertukar-tukar informasi terkait aset manajemen itu sendiri. Betul, dan juga punya ruangan untuk berkreasi lebih banyak. Benar-benar. Inilah idaman hatiku. Oke, nah sekarang nih Pak, tadi kan dari sisi Pak Geo berkarir ya. Kalau dari sisi nasabah nih Mas sekarang, kenapa sih dari sekian banyak aset manajemen yang ada di Indonesia harus pilih Victoria Asset Management Pak? Karena sebenarnya kalau jadi nasabah itu dengan adanya one stop solution service seperti Victoria, nasabah bisa lebih punya relationship yang lebih mendalam gitu ya. Pikiran saya kan ketimbang nasabah itu satu di sini, satu di sini, satu di sini, lebih baik di satu tempat aja. Iya betul. Jadi dia secara holistic relationship bisa di maintain di satu entitas. Itu menurut saya lebih
lebih enak, lebih nyaman dan lebih fokus gitu ya, Iya, ketimbang nasabah itu berusaha mencari mencari perfect condition di setiap tempat, yang ujung-ujungnya malah merepotkan dia sendiri. Iya. Lebih baik ditaruh satu tempat, tapi dia fokus gitu. Iya sih, benar sih. Jadi apapun yang misalnya terjadi di salah satu masalah di salah satu platformnya bisa langsung ditanganin di tempat yang sama juga Pak ya. Betul. Oke. Betul. That's simple. Nah, oke Pak. Nah sekarang nih buat para nasabah juga nih Pak. Nah ini kan market kita lagi volatil banget nih Pak, dari kemarin ada aja nih masalah, mau dari internal mau dari eksternal juga ya kan. Iya. Nah Gila, tak masuk logika. Nah, kalau menurut Pak Geo nih, reksadana yang paling cocok di saat market seperti ini itu apa sih Pak? Sebenarnya kalau saya melihat ya, sepanjang saya kecimpung di pasar modal, sebenarnya reksadana itu paling cocok, paling ideal tuh campuran sih Mas. Oh, Cuman di Indonesia kayaknya kurang laku ya. Kan sebenarnya campuran itu kan membuat fund manager bisa lebih luas untuk mengalokasikan aset allocation-nya. Kalau aset manajernya, fund manajernya itu terbatas di hanya fixed income atau equity, dia nggak bisa menjadi sebuah istilahnya joki dalam investasi yang luas. Gitu. Kalau di fund campuran itu kalau marketnya lagi crash dia bisa kabur, dia lebih banyak ke fixed income. Kalau marketnya bullish bisa ke equity banyak. Gitu. Jadi seperti punya private fund manager sebenarnya kalau campuran. Malah enak. Cuman yang saya lihat di industri masyarakat Indonesia tuh benar-benar ekstrem kiri dan kanan. Kalau memang mau saya save langsung ke pasar uang atau fixed income. Kalau gambling sekalian masuk saham. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Padahal menurut saya sweet spotnya adalah di campuran. Sebelum kita berbicara-bicara nih, pengen tahu dong Pak, di Victor Asset Management sendiri nih, produknya apa aja sih reksadananya? Kita mengelola fund tentu semua ada ya. Pasar uang ada, fixed income atau pendapatan tetap ada, equity atau saham ada, dan campuran juga ada. Oke, ini berarti udah lengkap banget. Sudah ya, lengkap, ya. betul. Ini berarti buat bosku-bosku nih yang mau reksadana di Victor Asset Management nih, disarankan sebenarnya adalah yang campuran nih, supaya fund manajernya punya banyak batu loncatan nih buat bawa keuntungan buat bosku tentunya. Thank you. Nah Pak Gio, sekarang kita bahas lagi nih Pak. Kalau misalnya ada newcomer nih di aset manajemen ya kan, ada nasabah yang baru, pasti mereka bingung dong. Ini ada 4 produk dari Victor Asset Management nih. Misalnya mereka nggak ada yang ngarahin. Nah, ini tips untuk pilih produk ini gimana nih Pak? Sebenarnya pertama si nasabah memang harus diedukasi dulu ya, bahwa reksadana itu sejatinya adalah untuk tempat simpan uang jangka panjang. Jadi bukan sebagai sarana untuk spekulasi seperti Bitcoin, saham atau emas gitu ya. Lebih untuk jangka panjang untuk melawan inflasi tujuannya. Untuk itu tentu harus disesuaikan dengan dia punya profil resiko. Maksudnya adalah profil apakah dia siap menerima resiko jangka panjang yang cukup tinggi gitu ya. Resikonya apakah kehilangan uang? Tidak sih, cuman resiko menerima volatilitas harga. Jadi harus tahu dulu gimana nanti sebenarnya setiap nasabah mau beli reksadana akan diberikan tes itu sih. Untuk mengetahui sebenarnya dia cocoknya produk apa. Nah, sebaiknya mengikuti produk yang sudah ditentukan sesuai dengan profil tersebut. Karena nanti dikhawatirkan kalau melewati itu, nanti dia akan menerima volatilitas harga yang tidak sesuai dengan karakter dia. Nanti ujung-ujungnya panik atau kaget gitu ya, dan ujung-ujungnya tidak mencapai hasil yang maksimal. Jadi ketika misalkan orang yang profil resikonya rendah, hanya biasanya deposito, tiba-tiba masuk ke saham karena tergiur untung tinggi gitu ya, nanti ujung-ujungnya baru mengalami minus 1%, 2% udah panik dijual. Sayang sekali. Dan itu saya lihat banyak sekali ya di Indonesia seperti itu, karena memang literation di Indonesia akan finansial produk masih sangat rendah. Masih sangat rendah ya Pak. Oke, berarti tipsnya adalah trust the master nih bosku. Jadi kalau udah dikasih tahu sama fund manajernya, dengerin aja karena itu pasti yang terbaik untuk bosku nih. Trust me, it works. Oke Pak, nah sekarang nih Pak, buat mungkin bosku ada yang berminat buka nih Pak. Nah, ada promo apa sih Pak dari Victoria sendiri? Nah di bulan ini kami ada promo, kalau
memang ada nasabah yang mau join dengan aset manajemen Victoria, untuk setiap penempatan 5 juta, kami akan berikan cashback. Gitu. Bentuknya cashback dalam bentuk unit penyertaan langsung, jadi ditambahkan ke dalam investasinya nasabah. Sebesar 100.000 dengan catatan di hold minimum 3 bulan. Oke, nah lumayan banget tuh Bosku. Itu aja berarti hitungannya udah hampir 2% ya? Iya. Tuh, udah cengli banget nih Bosku. Jadi tunggu apa lagi? Bisa langsung buka. Damn, what is that, bro? Oke Bosku, jadi itu dia pembahasan di MITI Expert kali ini. Nah, kita ucapkan terima kasih nih kepada Pak Geoffrey James nih yang udah membahas profesi terkait direktur aset manajemen secara detail, dan kita ucapkan terima kasih juga pada Bosku yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sekuritas Channel di Indonesia.